Saudara, Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru meletakkan batu pertama untuk kelanjutan pembangunan jembatan yang menghubungkan Kecamatan Merapi Barat dan Kecamatan Lahat di Desa Ulak Lebar, Jumat 21 Agustus 2020. Kegiatan yang dihadiri oleh Bupati Lahat dan Wakil Bupati Lahat serta pimpinan Forkompinda, OPD, dan masyarakat. Ya, selamat siang saudara. Di hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 ini saya berada di kawasan proyek pembangunan tahap kedua jembatan Lematang di Desa Ulak Lebar, Kecamatan Kota Lahat, yang nantinya akan diresmikan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang telah hadir di Kabupaten Lahat dalam rangka kunjungan kerja dan sekaligus peresmian secara simbolis beberapa proyek pembangunan yang ada di Kabupaten Lahat. Untuk itu kita dengarkan sambutan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dalam arahannya saat peletakan batu pertama peresmian jembatan Lematang tahap kedua di Desa Ulak Lebar ini. Yang hadir di sini atau yang mendengar melalui radio dan frekuensi yang tersedia, mohon maaf jika tidak tersebut satu persatu, tapi percayalah bahwa kalian pasti tercatat dalam hati sanubari saya sebagai orang yang paling saya cintai. Proyek-proyek terbengkalai, ada beberapa titik, jembatan Rantau Bayur, jembatan Air Lematang, dan beberapa. Tahun ini semua kita giatkan, kita kerjakan lagi. Disinilah menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa dalam membangun itu harus diawali dari perencanaan yang benar, waktu yang benar, pelaksanaan yang benar, pengawasan yang benar. Tapi kalau bicara pengawasan, ini bukan hanya tugas jaksa dan polisi, masyarakat punya tugas dan kewajiban untuk mengawasinya. Kita tidak ingin pembangunan ini menjadi sia-sia karena salah perencanaan dan salah penggunaan. Kalaupun tadi disebutkan di 2020 ini ada 107 miliar teralokasi untuk Kabupaten Lahat dari pemerintah provinsi, saya anggap itu belum seberapa, belum memadai, karena begitu banyak kebutuhan kabupaten ini yang tidak mungkin tertutupi oleh APBD kabupaten. Kita tahu Lahat ini punya sumber daya alam yang banyak, tapi APBD-nya tidak bisa 100% berharap itu, karena itu dikelola oleh pendanaan yang diterima oleh pemerintah pusat. Banyak saya terinspirasi dari dialog-dialog dengan bupati dan wali kota, antara lain kebijakan yang selama ini selalu tersendat tentang pembagian alokasi pajak kendaraan. Begitu saya jadi gubernur, saya bayar hutang provinsi kepada kabupaten kota itu hampir 1,5 triliun. Pak Wabub tahu itu karena dia mantan keuangan. Saya juga lebih tahu, saya bekas bupati bertahun-tahun. Alokasi yang seharusnya diberikan ke kabupaten tidak diberikan. Ratusan miliar kadang tersendat. Terakhir Kabupaten Lahat hampir 90 miliar terus. Sudah saya balunasi. Dan kedepannya ini tidak pernah macet lagi Pak Bupati. Tapi ada juga yang kita pikirkan. Siapa penyuplai ini? Rakyat. Lah rakyat perlu servis. Bahwa pajak yang dia bayarkan dia butuh servis. Infrastruktur.
Kita paksa dia bayar pajak tapi jalan buruk. Ini tidak adil. Maka kita buat upaya semaksimal mungkin agar ini ada take and give yang jelas. Satu Agustus, mudah-mudahan ini sudah disampaikan Pak Bupati juga kepada seluruh masyarakat Lahat. Sejak 1 Agustus kemarin, semua denda pajak kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 saya bebaskan denda sampai 31 ini. Jadi saya minta camat, kepala desa sampaikan ini dengan masyarakat. Jika niatnya baik, disambut dengan baik, mungkin saya perpanjang 1 bulan ke depan lagi. Bea balik nama kendaraan yang nama kendaraannya masih nama orang lain, balik namakan dan tidak dipungut biaya. Bebas juga bea balik nama. Nah, kurang apa lagi? Yang lama 45 tahun, kalau alasannya jelas, misalnya kendaraan rusak bertahun-tahun di bengkel, berikan keterangan, saya bebaskan dan saya jadikan 1 tahun saja. Ini servis kepada masyarakat. Tidak mungkin alat berat, tidak mungkin semen, tidak mungkin batu itu bisa tertumpuk di sini tanpa partisipasi masyarakat melalui taatnya membayar kewajiban. Jadi ada penjelasan begitu ke masyarakat bahwa uang ini uang dari masyarakat. Nah, di dalam kesempatan ini Pak Bupati, Ketua Dewan, anggota Dewan yang hadir dari berbagai lapisan, pusat, provinsi, kabupaten ada di sini. Kita bedakan dulu antara proses dengan produk. Kadang masyarakat atau unsur-unsur tertentu sudah menilai saat ini dalam proses. Tidak bisa kita buat kue saja kalau waktu proses tidak jelas bentuknya. Jadi jangan pernah menilai. Begitu juga saya minta penegak hukum. Terima kasih atas segala perhatiannya, atas kerjasamanya Pak Bupati. Dengan memohon ridha Allah, kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lahat melalui dana provinsi. Hari ini kita mulai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi seputar kegiatan kunjungan Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru. Saya Eri Supriyati mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di informasi berikutnya.